Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR, penulis favorit kita semua ya. Dan pada kisah Bang Doni sebelumnya, di mana Bang Doni datang ke Garut, lalu di pernikahan Cecep, di hari pernikahannya ayahnya kerasukan siluman ular. Nah, Bang Doni sudah balik, Cecep dan ayahnya juga udah sembuh, sudah aman. Tapi di sini ketika Bang Doni ingin membeli burung ya, ingin membeli burung kakak tua secara COD yang bertempatan di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat, Bang Doni mendapatkan pengalaman horor yang sangat mengerikan. Apa sih pengalaman horornya dan apakah Bang Doni bisa mengatasinya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Masuk ke alam gaib siluman ular. Warung kopi Bang Doni. Pagi itu di warung kopi Bang Doni, seperti biasa, tiga sekawan, Doni, Gembul, dan Jumeri, sedang asyik menyantap sarapan nasi uduk buatan Ma Zubaida. Hari itu minus pasar deli. Oh, PRT kemana ya Bang? Tumpen gak ada, tanya Gembul. Tahu, dah biarin aja. Berisik kalau ada dia, saud Doni. Oh, kemarin gimana Bang? Di Garut, rame apa enggak acaranya? Rame apanya? Tangan gue digenggam sama bapaknya Cecep, Bul. Gara-gara lu juga ini, gerutu Doni. Maksudnya gimana ya Bang? Abang salaman sama bapaknya Cecep, terus masalahnya di mana ya Bang? Terus apa hubungannya sama saya Bang? Tanya Gembul kebingungan. Lah gimana kagak jadi masalah Bul? Lah pas gue salaman sama bapaknya si Cecep, dia kesurupan. Lah kaget gua, marah tangan gua kagak dilepas-lepas, malah dibejek kayak biji karet. Kalau PRT atau Jumri yang salaman, ojotan pasti dah. Lu bayangin aja, tangan lu dibejek sama setan. Sebelum tahu dia kesurupan mah, udah gua mau balas dibejek dia. Orang tua ada bodo amat. Tahu-taunya bapaknya si Cecep kesurupan. Ungkap Doni panjang lebar. Oh begitu ya Bang. Terus hubungannya sama saya apa ya Bang? Kok abang jadi kesel sama saya sih? Lah pakai ditanya lagi. Ya kalau ada lu, paling kagak kan lu langsung bisa nanganin bapaknya si Cecep. Asal lu tahu Bul, tangan gue dibejek hampir 2 menit, sakit banget. Untung gue tahan. Oh, terus gimana akhirnya Bang? Bapaknya si Cecep bisa sadar ya Bang? Tanya Gembul penasaran. Ya untung aja ada ujung kamran, dia yang nanganin semuanya sampai bapaknya si Cecep sadar. Mendengar itu, Gembul hanya bisa tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Ngomong-ngomong mertua lu bagaimana? Masih ada di sini kagak? Tanya Doni. Udah pulang Bang, jawab Gembul singkat. Lah, cepet amat. Emangnya kagak nginep? Yang nginep Bang, tapi cuma semalam doang. Soalnya mertua laki ada urusan di Jakarta katanya. Emang datangnya kapan? Datangnya Jumat malam Bang, Sabtu malamnya udah pulang lagi. Oh begono, gua kata mah datang hari Sabtu. Lu dapet oleh-oleh apaan dari mertua lu? Jangan-jangan lu dikepelin duit nih ya? Ledek lo nih. Buru-buru Bang, yang ada saya dikasih wejangan panjang lebar Bang. Abang mau denger wejangannya apaan kah Bang? Gamet. Tapi gue udah bisa nebak, pasti si wejangannya masalah berat badan lu kan? Gua abang bisa tahu sih. Wah, jangan-jangan abang punya Indra Primawan nih, saud Gembul. Indra Primawan, Indra Brookman, suek lu. Bul, orang awam juga udah bisa ngeliat kalau masa lalu palingan seputar nafsu makan. Siapa yang kagak ngeri punya calon menantu kayak Gajah Afrika macem lu? Selain masalah kesehatan, calon mertua lu pasti khawatir sama keselamatan anaknya. Bagaimana coba kalau si Is sampai mejret ketiban lu? Ledek Doni. Abang nih kalau ngomong suka ngawur, mana ada saya begitu Bang, protes Gembul.
Lah iya gue paham kalau sekarang malu kagak begitu. Tapi nanti kalau udah nikah, resiko tuh ada bul. Ya kagak Jum? Saud Doni sambil melirik ke arah Jumeri. Waduh bang, saya nggak ngerti ya bang. Otak saya nggak sampai situ bang. Ujar Jumeri kebingungan. Elah lu Jum, begitu aja kagak ngerti. Lu begaul ngapa? Pantesan aja lu kalau naik mobil suka mabok. Seloroh Doni asal. Jumeri hanya cengengesan tanpa membalas ucapan Doni. Sementara itu di Garut, pagi itu Cecep sudah mulai tinggal di rumah mertuanya. Istrinya Lina nampak menyiapkan kopi dan juga sarapan untuk sang suami. Terima kasih ya Neng. Kamu gak istirahat? Tanya Cecep. Enggak Neng gak capek kok, jawab Lina. Kalau mah capek banget, badan rasanya pada ngerentek berdiri seharian. Ya udah tuh istirahat aja. Tapi mau ke rumah dulu Neng. Mau nengokin bapak. Neng ikut ya Neng juga mau ngeliatin kondisi bapak. Neng khawatir, soalnya kan kemarin si bapak kesurupan. Nggak apa-apa Neng, kata Wakamran masih bapak udah nggak kenapa-napa. Kata si Wak, bapak itu mah kesambet setan sawah, ungkap Cecep membicarakan ayahnya. Sementara itu, di kediaman orang tua Cecep, nampak Pak Ojim bersiap berangkat menuju sawah. Di situ, Bu Ima langsung mencegahnya. Bapak mau kemana? Mau ke sawah. Kenapa? Tanya balik Pak Ojim. Emangnya bapak udah sembuh? Bukannya bapak lagi sakit? Mana kemarin kesurupan pas nikahannya si Cecep? Bapak udah sehat Bu. Bapak udah gak sakit lagi. Makanya daripada ngahuleng di rumah, mending bapak ke sawah. Bapak udah 4 hari gak ke sawah, ujar Pak Ojim. Mendapati itu, Bu Ima pun tak bisa mencegah suaminya untuk pergi ke sawah. Karena memang Bu Ima juga melihat jika suaminya itu sudah nampak bugar, tak lagi pucat seperti sebelumnya. Setelah Pak Ojim pergi, muncul Ujang Kamran seorang diri berniat untuk melihat keadaan Pak Ojim. Saat itu Ujang Kamran bertemu dengan Bu Ima. Ojimnya ayah cek, tanya Ujang Kamran. Udah si bapak ke sawah Ujang, jawab Bu Ima lagi. Udah cager gitu, tanya Ujang Kamran lagi. Ya katanya mah udah, makanya pergi ke sawah, sahut Bu Ima. Mendapati itu, Ujang Kamran pun berniat menyusul saudaranya itu ke sawah. Hitung-hitung, Ujang Kamran bernostalgia dengan masa lalunya. Karena memang Ujang Kamran sudah lama sekali tidak turun ke sawah. Akhirnya, Kamran bisa menemukan Pak Ojim yang sedang menyangkul di sawah miliknya. Ojim, kenaon maneh? Tanya Ujang Kamran. Maneh Jang, lagi nyangkul. Emangnya lagi apa kalau di sawah? Sahut Pak Ojim. Pak Ojim langsung menghentikan kegiatannya dan mengajak Ujang Kamran untuk duduk di saungnya. Nuhun ya Jang, kemari urang geus di ubaran ku maneh, ucap Pak Ojim mengucapkan terima kasih pada Ujang Kamran karena telah ditolong saat dirinya mengalami kesurupan. Ngapain kamu ngomong begitu Jim? Kayak sama siapa aja, sahut Ujang Kamran. Ngomong-ngomong, saya teh belum sempat nanya sama kamu Jang. Saya teh sebenarnya kenapa sih? Tanya Pak Ojim penasaran. Memangnya belum ada yang ngasih tahu sama kamu? Saya kan udah cerita sama si Cecep, ujar Ujang Kamran. Ai kamu mah kumaha? Kemarin kan orang langsung ke imah, sare, langsung tidur. Lagian si Cecep mah langsung ke imah mintohana. Saya juga belum ketemu si Cecep dari kemarin, sahut Pak Ojim. Oh gitu, jadi kamu belum tahu? Ya belum atuh Jang. Maneh teh kehasupan makhluk halus yang jagain tempat ini. Wujudnya orai, ungkap Ujang Kamran. Mendengar itu, wajah Pak Ojim langsung berubah pucat. Raut ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Namun Ujang Kamran segera menenangkannya. Tapi kamu jangan khawatir Jim, dia cuma marah sama kamu. Soalnya lobang ke rumahnya kamu tutup. Tapi semalam saya udah suruh si Iwan sama si Rudi buat buka lubang itu lagi. Jadinya dia gak bakalan ganggu kamu lagi, jelas Ujang Kamran. Mendengar itu, Pak Ojim pun langsung teringat mengenai lubang yang ia tutup waktu itu.
Seketika, dia pun langsung berdiri dari duduknya dan menunjukkan posisi lubang yang ia tutup waktu itu pada Ujang Kamran. Di dia lubang najang, ujar Pak Ocim panik. Mendapati itu, Ujang Kamran hanya tersenyum dan menyuruh Pak Ocim untuk duduk kembali. Udah, kamu mah tenang aja, Cim. Dia nggak bakalan balik ganggu kamu lagi. Kamu yakin, Jang? Iya tuh, Cim. Masa kamu nggak percaya sama saya? Pokoknya dia sudah janji nggak bakalan ganggu kamu lagi, ucap Ujang Kamran. Ucapan itu membuat Pak Ocim akhirnya merasa lega. Wajah tegangnya perlahan mencair. Tak lama kemudian, obrolan mereka pun berganti membahas hal-hal lain. Setelah beberapa lama berbincang, Ujang Kamran berniat pamit. Ia merasa tak enak telah mengganggu saudaranya yang sedang menggarap sawah. Cim, saya pulang dulu ya. Gak enak saya ngobrol lama-lama. Kamu kan lagi kerja. Yang penting sekarang mah kamu udah sehat ya, ujar Ujang Kamran. Ya tuh kalau begitu. Kamu pulang ke Jakartanya kapan, Jang? Tanya Pak Ocim. Lusa kayaknya. Emangnya kenapa gitu? Kamu mau ikut? Ya enggak tuh. Ngapain saya ke Jakarta? Panas di sana mah. Ya udah, kalau emang kamu masih lama ke Jakartanya, nanti malam saya main ke rumah kamu. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, ucap Pak Ocim. Saat hendak pulang, Ujang Kamran sempat menatap ke sekeliling sawah. Pada awalnya, dia ingin melihat sosok makhluk halus yang sempat merasuki Pak Ocim, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Ujang Kamran juga sempat menerawang, tapi sosok itu tetap tak terlihat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kemana ya dia? Akhirnya, Ujang Kamran tak menggubris pikirannya itu dan segera meninggalkan Pak Ocim seorang diri di sawah. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, Doni sedang duduk santai sambil menikmati kopi di gudang beras miliknya. Dari tempat itu, Doni juga bisa mengawasi kafe miliknya yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Saat itu, di gudang beras miliknya dalam keadaan kosong. Karena Radul dan Kotep sedang keluar untuk mengantarkan pesanan beras. Namun di situ, Doni tanpa sengaja melihat Rizal yang sedang menggoda Bunga, sang pegawai baru. Bunga nampak tak nyaman, sedangkan Rizal menyeratkan ambisi untuk memikat Bunga, namun dengan cara yang kurang elegan. Si Rizal, takilan amat tuh anak, suek banget, ujar Doni sewot. Akhirnya Doni langsung memanggil Rizal. Rizal, ini lu. Mendengar itu, Rizal langsung tersentak dan menghampiri Doni yang berada di dalam gudang. Maaf bang, abang manggil saya bang. Ada apa nih bang? Tanya Rizal. Jal, gue liat-liat ya tadi lu gangguin si Bunga mulu itu. Nah gue liat-liat juga si Bunga kayaknya kagak nyaman itu. Bukannya sadar lu malah cengengesan, ujar Doni. Rizal nampak tertunduk, ia tak bicara sepatah kata pun. Jal, dia tuh pegawai baru. Kalau lu bikin dia kagak nyaman, lama-lama dia keluar. Nah gua dah yang pusing lagi nyari pegawai. Gua juga gak mau ada salah satu pegawai gua yang ngerasa kagak nyaman waktu kerja. Gua pengen lu sadar dah sama kelakuan lu. Kalau emang lu demen sama dia, cara lu jangan kampungan, yang kerenan dikit ngapa. Lu datang ke rumahnya kek, bawa apa kek ke sana, lu ambil hatinya. Jangan kayak bocah kampung godain cewek. Kalau dia kagak mau ya lu berhenti. Berarti dia emang kagak suka sama lu. Ingat, kita ini laki-laki, kudu punya harga diri, Jal, ucap Doni panjang lebar menasehati Rizal. Iya bang, maafin saya bang, saya gak bakal ngulangin lagi, janji, saut Rizal menyesal. Udah, sekarang lu balik lagi kerja dah. Ingat, lu jangan ganggu-ganggu si Bunga lagi. Kalau emang lu beneran demen sama dia, lu pergi ke rumahnya. Keren tuh baru, ujar Doni disusul anggukan dari Rizal. Kemudian Rizal pun kembali bekerja dan Doni kembali menikmati kopinya. Setelah mendapat wejangan dari Doni, perilaku Rizal pun kini mulai berubah.
Dia tak lagi menggoda bunga. Rupanya nasihat dari Doni benar-benar dicamkan oleh Rizal. Saat itu, jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Terlihat Doni sedang berada di depan sambil mengamati parkiran di kafenya. Melihat Doni yang sendirian, Pak Slamet pun segera menghampirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doni. Salam Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak Slem. Bagaimana? Aman? Jawab Doni sambil berbahasa basi pada Pak Slamet. Alhamdulillah semuanya aman terkendali Mas Doni, sahut Pak Slamet. Ya udah, ngopi Pak Slem. Waduh, saya sudah 2 gelas hari ini Mas Doni. Saya tidak berani kalau sampai melebihi itu karena seyogianya saya memiliki riwayat keturunan penyakit gula daripada mendiang ayah saya. Maka dari itu saya mengurangi untuk mengkonsumsi kopi secara berlebihan Mas Doni, ujar Pak Slamet panjang lebar. Mendengar itu, Doni langsung merengut. Sebenarnya dia malas untuk meladeni Pak Slamet karena memang bila mengobrol dengan Pak Slamet pasti akan selalu panjang pembahasannya. Namun mau tak mau Doni harus meladeninya karena merasa tak enak. Ya jangan pakai gula Pak Slem kalau udah tahu begitu mah, sahut Doni. Waduh Mas, mohon maaf sebelumnya Mas. Sebenarnya saya masih belum bisa untuk meminum kopi pahit. Karena jujur, kehidupan saya itu sudah sangat pahit. Bayangkan saja Mas Doni, ketika saya lulus SD, saya sudah dititipkan kepada bule saya. Dan ketika SMA, saya ditinggalkan oleh ayah saya untuk selama-lamanya. Kemudian tidak lama daripada itu, ibu saya menyusul Mas Doni. Dan ketika menikah pun, pernikahan saya pun tidak berjalan dengan baik-baik saja. Alhasil, saya pun bercerai dengan istri saya. Jadi, jikalau berbicara tentang masalah pahit-pahitan, saya sudah puas Mas Doni, ungkap Pak Slamet panjang lebar. Mendengar itu, Doni hanya bisa melongo. Dalam hati ia berkata, bujuk lah ini mau ngomongin kopi, ngapa jadi kemana-mana dia? Ya udah Pak Slem, terserah Pak Slem dah. Mau ngopinya campurin gila kek, campurin susu kek, campurin semen juga boleh. Terserah Pak Slem, bebas Pak Slem mah, ucap Doni. Namun tiba-tiba saja Doni merasa kantuk yang teramat sangat. Matanya terasa berat sampai-sampai Pak Slamet dapat melihatnya. Tumben banget ya, jam segini gue udah ngantuk, ucap Doni sambil menguap. Waduh, hati-hati Mas Doni. Atau jangan-jangan Mas Doni terkena gula. Memang begitu Mas Doni untuk gejala awalnya, kita itu akan gampang mengantuk, sahut Pak Slamet tiba-tiba saja. Ya elah Pak Slem, nguap dikit aja disangka kena gula. Lah ini mas saya emang ngantuk banget. Dah, saya balik dulu aja, ujar Doni yang langsung bersiap-siap untuk pulang. Sepeninggalan Doni, nampak Gembul keluar dari dalam kafe dan mencari-cari Doni. Melihat Pak Slamet di situ, Gembul pun langsung bertanya kepada Pak Slamet. Pak Slamet, melihat Bang Doni enggak? Tadi perasaan dia ada di sini ya? Waduh Mas Gembul, Mas Doni baru saja pulang. Katanya dia merasa mengantuk Mas Gembul, jawab Pak Slamet. Ngantuk? Tumben ya, perasaan baru jam 8:30. Dia juga enggak dari mana-mana, ucap Gembul keheranan. Di situ Pak Slamet langsung berbisik pada Mas Gembul. Mas Gembul, tolong bilangin sama Mas Doni, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Saya jujur takut jikalau dia terkena diabetes. Buktinya baru jam segini saja beliau sudah mengantuk. Tidak salah lagi, Mas Doni pasti gulanya tinggi, ujar Pak Slamet. Pak Slamet kalau ngomong jangan sembarangan. Bang Doni itu gaya hidupnya sehat, di rumah aja olahraga mulu. Lagian dia itu masih muda, masa iya kena diabetes? Ya udah, saya masuk ke dalam lagi, ujar Gembul yang langsung meninggalkan Pak Slamet di depan. Di perjalanan pulang, Doni dihinggapi oleh rasa kantuk yang luar biasa. Dia pun sempat oleng saat mengendarai motornya hingga ia pun sempat menghentikan laju motornya itu. Astagfirullah, ya ampun, gua ngapain ini ya? Ngantuk amat gua kayak orang mabok. Doni langsung menggeleng-gelengkan kepalanya bertujuan agar kesadarannya kembali utuh. Setelah sedikit segar pandangannya,
Doni kembali melanjutkan laju motornya. Hingga pada suatu persimpangan jalan, rasa kantuk itu kembali muncul. Tiba-tiba saja, Doni seperti melihat sosok wanita di depannya seolah-olah sedang menghadang jalannya di tengah jalan. Keadaan sekitar saat itu kebetulan dalam keadaan sepi, tak ada satupun kendaraan yang melintas. Seketika, Doni langsung menghentikan laju motornya agar ia tak menabrak sosok wanita yang dilihatnya tadi. Saat berhenti, Doni langsung mengucek-ngucek kedua matanya. Namun, saat selesai, dia tidak melihat siapapun ada di sana. Waduh, perasaan tadi ada cewek ya? Mana dia? Waduh, jangan-jangan ini mah beda ini. Bulu kuduk Doni seketika merinding. Tanpa membuang waktu, Doni segera menarik tuas gas motornya dalam-dalam dan segera meninggalkan tempat itu. Soek banget, lagi ngantuk-ngantuk digodain memedi. Gerutu Doni sambil merasa ketakutan. Sesampainya di rumah, Doni pun langsung memarkirkan motornya dan masuk ke dalam rumah. Karena tak tahan dengan rasa kantuknya, Doni langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan diri di atas kasur. Seketika, Doni tertidur lelap. Keesokan harinya, Doni sudah berada di dalam mobilnya seorang diri. Ia berniat melakukan COD atau bertemu dengan seseorang yang ingin menjual burung. Saat itu, Doni ingin membeli burung berjenis kakatua. Doni menggunakan Google Maps untuk menuju ke lokasi tujuan yang berada di daerah Sentul, Jawa Barat. Setelah keluar dari gerbang tol, dia fokus mengikuti arah jalan yang ditunjukkan oleh Google Maps di ponselnya. Awalnya, Doni melihat jarak ke lokasi tujuan tampak cukup dekat dari gerbang tol. Namun, setelah terus mengikuti petunjuk arah, ia tak kunjung sampai. Hingga akhirnya, peta tersebut mengarahkan Doni keluar dari jalan utama. Dia harus menyusuri jalanan pedesaan dengan aspal yang tipis dan jalanan yang semakin sempit. Kayaknya di map udah deket, tapi ngapa kagak nyampe-nyampe ini? Gerutu Doni memang terasa janggal. Di peta, Doni terlihat sudah sangat dekat dengan tujuan, namun kenyataannya jalan yang ia lewati seolah tak pernah benar-benar mengantarkannya ke tempat yang dimaksud. Doni terus menyusuri jalan pedesaan itu. Di kiri dan kanan, hamparan sawah terbentang luas, sementara rumah-rumah warga terlihat jarang dan berjauhan. Suasana terasa semakin sepi, tak banyak kendaraan yang melintas. Bahkan, suara mesin mobilnya sendiri terdengar lebih jelas di antara keheningan. Kayak di Garut sawahnya, luas banget ya, ucap Doni. Sesekali, Doni melirik layar ponselnya untuk memastikan arah. Penunjuk lokasi di Google Map bergerak pelan seolah mengikutinya dengan enggan. Jalan yang ia lewati kian menyempit, hingga di beberapa titik Doni harus memperlambat laju mobilnya karena permukaan aspal yang tidak rata dan juga berlubang. Beberapa menit kemudian, Doni melihat sebuah papan kayu tua di pinggir jalan bertuliskan nama desa yang menjadi tujuan perjalanannya. Ia pun menghela napas lega. Nah, itu dia tuh tempatnya. Akhirnya nyampe juga, ucapnya pelan. Mobil Doni pun memasuki area desa tersebut. Deretan rumah sederhana mulai terlihat lebih rapat, namun suasana tetap terasa lengang. Tak banyak orang yang tampak beraktivitas, hanya sesekali terlihat warga duduk di teras rumah sambil memperhatikannya lewat dengan tatapan datar. Doni kembali mengecek ponselnya. Titik tujuan kini berada tepat di tengah desa. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk, lega karena sudah sampai, namun entah mengapa ada rasa asing yang perlahan merambat di dadanya. Sampai, gue telepon dulu kali ya orangnya. Tapi ngapa gue jadi merinding begini? Padahal siang bentet begini. Udah, ujar Doni berusaha melawan perasaannya dengan menelpon orang yang tadi ingin menjual burung berjenis kakatua.
Halo, Assalamualaikum bang. Saya udah di daerah abang ini. Rumah abang yang mana ya? Tanya Doni. Orang di balik telepon itu kemudian mengarahkan Doni ke sebuah rumah yang cukup besar di desa tersebut. Benar saja, rumah itu nampak megah dengan tembok yang menjulang tinggi mengelilingi rumah tersebut. Saat Doni berada di depan gerbang, seketika gerbang itu terbuka sendiri walaupun tak ada seorang penjaga pun di rumah tersebut. Widih, canggih banget ini gerbangnya, bukan diri. Kagak nyangka di desa kayak begini ada rumah modelan beginian, ucap Doni. Tak ingin membuang waktu, Doni langsung memarkirkan mobilnya di halaman rumah tersebut. Namun, saat berada di dalam area rumah, Doni sempat renyah. Rupanya, rumah itu jauh lebih luas dibandingkan kesan yang ia lihat dari balik pagar. Doni segera keluar dari mobil. Di hadapannya terbentang sebuah taman dengan berbagai tanaman hias, sebuah kolam ikan yang luas dengan gazebo di atasnya, serta bangunan rumah mewah yang menjulang megah dan memanjakan mata. Tapi aneh, tak satu pun orang terlihat di sekitaran rumah itu. Suasana terasa sunyi dan lengang, hingga tiba-tiba Doni dikejutkan oleh kemunculan sosok wanita cantik di belakangnya. Maaf, Mas yang mau beli burung ya? Sapa wanita tersebut. Doni tampak terkejut. Ia segera membalikkan tubuhnya dan mendapati seorang wanita muda dengan paras yang mempesona. Rambutnya panjang, terurai lurus, menjuntai menutupi sebagian kebaya putih yang dikenakannya. Ya, pakaian kebaya. Pakaian yang lazima dikenakan oleh wanita yang berumur, namun kali ini tampak begitu serasi melekat pada tubuh wanita muda itu, membuat kecantikannya terasa semakin mencolok dan tak biasa. Iya, tadi saya yang nelpon yang pengen beli burung, tapi saya teleponannya sama abangnya ya. Siapa tadi namanya ya? Lupa saya, ujar Doni gugup. Oh, itu anak buah saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahaya Ningrum. Panggil saja Ayu. Kebetulan burung itu punya saya, ujar wanita itu. Iya, kenalin, nama saya Doni, saut Doni sungkan sambil mengulurkan tangannya. Baik Mas Doni, kita ke teras saja ya. Di sini panas, ajak Ayu. Doni pun langsung menganggukkan kepalanya dan mengikuti Ayu dari belakang. Rasanya nampak gugup karena Doni tidak mengira jika dia akan berurusan dengan wanita yang bernama Ayu itu. Wajar saja, karena saat itu Doni berniat untuk membeli burung, tak biasanya jika pemiliknya adalah seorang wanita. Oh ya, Mas Doni mau minum apa ya? Tanya Ayu Rama. Kagak usah repot-repot, saut Doni sungkan. Mas Doni pasti mau minum kopi ya? Tunggu di sini dulu ya, tebak Ayu yang langsung membuat Doni ternyat. Sebenarnya Doni memang sangat ingin minum kopi karena perjalanan yang cukup lama tadi. Tapi bagaimana Ayu bisa mengetahui hal tersebut? Entahlah. Ayu segera meninggalkan Doni. Di situ pun Doni langsung mengambil rokok di sakunya dan menyalakannya. Doni sempat mengamati sekitar. Ya, Doni merasakan jika hawa terasa berbeda, angin yang berembus terasa lembab, langit-langit pun yang tadinya terang kini berubah agak kemerahan. Beberapa menit berlalu, Doni mulai gelisah. Ia menepuk-nepuk lututnya sendiri, mencoba menenangkan perasaan yang sejak tadi terasa tak menentu. Pandangannya kembali tertuju ke arah pintu rumah. Tak lama kemudian, Ayu pun muncul kembali. Di tangannya kini terdapat sebuah nampan kecil dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Aroma kopi itu langsung menyebar, hangat dan pekat. Silakan Mas Doni, diminum kopinya ya, ucap Ayu sambil meletakkan cangkir di atas meja. Makasih Mbak, jawab Doni pelan. Doni meraih cangkir tersebut. Saat jemarinya menyentuh gagang cangkir, ia terkejut.
Kopi itu hangat, namun telapak tangannya justru terasa dingin. Dia melirik sekilas ke arah Ayu. Wanita itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang sulit Doni artikan. Doni meneguk sedikit kopi itu. Rasanya pas, persis seperti kopi yang biasa ia minum. Namun perasaan aneh di dadanya tak kunjung hilang. Hawa di sekitarnya terasa semakin sunyi, seolah suara alam mendadak meredam diri. Dia menoleh ke sekeliling. Tak ada angin, tapi dedaunan di taman bergerak pelan. Doni menelan ludah. Bayu, panggil Doni ragu. Iya, sahut Ayu lembut. Doni terdiam sejenak. Entah mengapa, sejak Ayu kembali membawa kopi itu, dia merasa jika suasana semakin berbeda. Perasaan yang membuat Doni merasa was-was tanpa alasan yang jelas. Doni kembali meletakkan cangkir kopinya. Ia mencoba fokus pada tujuan awal kedatangannya. Iya Mbak Ayu, ngomong-ngomong, burung kakatuan yang dijual di mana ya? Tanya Doni sambil tersenyum tipis. Ayu menoleh ke arah kolam ikan, lalu memandang jauh, seolah sedang mengingat sesuatu. Burungnya ada Mas, jawabnya pelan. Sehat, suaranya juga bagus. Gitu ya. Ngomong-ngomong, jantan atau betina ya Mbak? Tanya Doni lagi, mulai masuk ke topik pembahasan yang ia pahami. Ayu tersenyum. Namun kali ini senyuman itu terasa lebih lama dari seharusnya. Burung itu setia Mas Doni, jawab Ayu. Doni mengerjitkan dahinya. Iya, maksud saya menjenis kelaminnya Mbak, ujarnya sambil tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Ayu menatap Doni, tatapannya tenang, terlalu tenang. Kalau sudah lama dipelihara, burung itu tidak penting jantan atau betinanya Mas. Yang terpenting, dia tidak suka ditinggalkan, ucapnya lagi. Doni terdiam sejenak. Ya juga sih, sautnya ragu. Doni pun kembali bertanya, umurnya kira-kira berapa tahun ya Mbak? Ayu menghela nafas pelan. Sudah cukup lama, jawabnya singkat. Iya, maksud saya Mbak Ayu tahu kagak umur tuh burung kakatuanya? Desak Doni hati-hati. Ayu tersenyum lagi. Lebih lama daripada yang Mas Doni bayangkan. Ada jeda sunyi setelah kalimat itu. Doni merasakan tengkuknya kembali merinding. Ia meneguk sisa kopi di cangkirnya, meskipun kopi itu kini sudah tidak mengepul lagi. Ya udah, kalau gitu saya bisa lihat dulu kagak Mbak? Kandangnya di mana ya Mbak? Tanya Doni berusaha tetap sopan. Ayu bangkit berdiri. Boleh, tapi Mas Doni jangan kaget ya, katanya. Lah kaget? Kaget ngapa ya Mbak? Tanya Doni refleks. Ayu menoleh setengah badan ke arahnya. Pokoknya Mas Doni jangan kaget, soalnya burung itu sangat istimewa. Doni terdiam sambil tersenyum bingung. Ayu balas tersenyum, lalu melangkah pelan menuju sisi rumah yang dipenuhi bayangan pepohonan. Silakan ikuti saya Mas Doni. Doni ragu sejenak, lalu berdiri dan mengikutinya. Di dalam dadanya, rasa tidak nyaman semakin menguat, seolah sejak awal burung itu bukanlah sekedar hewan yang hendak diperjualbelikan. Ayu berhenti di depan sebuah bangunan kecil di samping rumah. Bangunan itu tampak seperti gudang, namun pintunya terbuat dari kayu tebal dengan engsel besi. Di depannya tergantung sebuah kandang besar yang tertutupi kain putih. Burungnya ada di sini, ujar Ayu pelan. Doni menelan ludah. Di luar ya Mbak naruhnya? Lah ini ngapa kandangnya ditutup ya? Ayu tidak langsung menjawab. Ia justru meraih ujung kain penutup kandang itu, namun belum membukanya. Mas Doni percaya kalau burung itu bisa mengingat suara orang? Katanya tiba-tiba. Ya percaya, burung kakatua kan emang bisa niruin suara orang, sahut Doni. Ayu tersenyum tipis. Bukan meniru, tapi mengingat, ujarnya pelan. Lalu perlahan kain penutup kandang itu disingkap. Doni refleks memajukan tubuhnya.
Di dalam kandang tampak seekor burung kakatua berukuran cukup besar, bulunya putih bersih, paruhnya kokoh dan matanya hitam pekat, menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Namun tiba-tiba saja Doni langsung membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Nafasnya tertahan di tenggorokan, sementara pandangannya terkunci pada burung di dalam kandang tersebut. Itu kagak mungkin. Kagak mungkin. Bibir Doni bergetar, kakinya gemetar hebat. Ia mundur satu langkah, lalu dua langkah, hingga punggungnya membentur dinding gudang. Kepalanya terasa pening, pandangannya berkunang-kunang. Martin, ucap Doni lirih, hampir tak bersuara. Burung kakatua itu memiringkan kepalanya, persis seperti yang dilakukan Martin dulu. Gerakan kecil yang tak mungkin Doni lupakan. Matanya tetap menatap Doni tanpa berkedip. Bibir rikulum, assalamualaikum, assalamualaikum. Suara itu keluar pelan dari paruh burung tersebut, suara yang sangat Doni kenali, suara yang dulunya sering memanggil Doni setiap pagi. Doni terhuyung, dadanya sesak, nafasnya terengah. Kagak mungkin ini mah. Martin udah mati. Martin matinya kan di rumah gua. Gumam Doni panik. Tangannya bergetar hebat, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ingatannya melesat ke masa lalu, hari di mana Martin tergeletak kaku di dasar kandang, tak lagi bergerak, tak lagi bersuara. Ayu melangkah mendekat, wajahnya tetap tenang. Mas Doni yakin? Tanyanya lembut. Doni menoleh cepat. Itu burung saya tuh, bentaknya spontan. Namanya Martin. Di paruhnya ada bekas retak kecil belah kanan, sama banget. Belum sempat Doni menyelesaikan kalimatnya, burung itu kembali membuka paruhnya. Bang Doni, suaranya bergetar, nyaris seperti rintian. Lutut Doni seketika melemas, dia hampir saja terjatuh jika tak segera berpegangan pada dinding gudang. Matanya memerah antara rasa takut dan rasa rindu yang bercampur menjadi satu. Lu siapa? Terus ini di mana nih? Jangan-jangan lu setan ya? Ujar Doni meracau sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ayu. Ayu menatap Doni lekat-lekat. Apa kamu tidak ingat padaku, Mas Doni? Ucapnya pelan, namun terdengar sangat jelas di telinga Doni. Kita telah bertemu sebelumnya. Sekejap kemudian, kepala Doni terasa berdenyut hebat. Penglihatannya mendadak berubah. Dia melihat kembali peristiwa di pernikahan Cecep saat tangannya digenggam erat oleh Pak Ojim yang kala itu tengah kerasukan. Namun kali ini penglihatan itu berbeda. Sosok Pak Ojim perlahan berubah menjadi Ayu. Pada saat itulah Doni tersadar, rupanya yang menggenggam tangannya kala itu bukanlah Pak Ojim, melainkan Ayu. Dengan kata lain, Ayulah yang merasuki tubuh Pak Ojim pada kejadian tersebut. Tabir pun tersingkap. Sosok Ayu ternyata adalah siluman ular yang mendiami sawah milik Pak Ojim. Ketika tangannya menggenggam Doni saat itu, Ayu merasakan adanya kekuatan asing di dalam tubuh Doni, kekuatan yang membuat ia tertarik. Manusia? Ujar Ayu dengan suara yang kini terdengar berat dan juga dingin. Kau memiliki kekuatan yang aku sukai, dan kau pantas untuk menjadi pendampingku. Pandangan Ayu menajam menusuk ke arah Doni. Apapun yang kau inginkan akan aku penuhi. Harta, tahta, bahkan wanita sekalipun, semua akan menjadi milikmu asal kau bersedia menjadi pendampingku. Astagfirullahaladzim. Doni terisak ketakutan. Kagak lah, gua kagak mau. Pergi lu, jangan deket-deket. Jangan sampai gua beri lu. Sentak Doni yang kini bersiap dengan kuda-kudanya. Tubuh Doni bergetar hebat, pikirannya kacau. Ia tak pernah membayangkan akan berada di dalam situasi semencekam ini.
Awalnya, dia hanya berniat ingin membeli seekor burung. Namun tak bagaimana, kini ia terjebak dalam cengkraman siluman ular yang bernama Ayu Cayaningrum. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara menggelegar yang membelah keheningan, suara petir menghantam bumi. Jedar! Hantaman itu memicu kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Perlahan, asap tersebut mulai menipis dan menghilang. Dari balik sisa kepulan itu muncullah sosok Gembul yang berdiri tegak di hadapan mereka. "Bul, alhamdulillah, tolongin gua ngapa Bul? Gua diculik setan ini," teriak Doni lega. Bak pahlawan, Gembul nampak gagah berjalan menghampiri Doni untuk menolongnya dari ancaman siluman ular yang bernama Ayu itu. "Tar dulu Bul, ngomong-ngomong, lu tahu dari siapa gue di sini ya? Terus lu kemarin naik kapan? Ini penjauh, Sentul Bogor ini," tanya Doni bertubi-tubi. Mendengar itu, Gembul nampak menghela nafas panjang. "Oh, bang, abang itu gak kemana-mana bang. Sekarang itu abang sebenarnya lagi tidur di kamar abang. Sekarang abang lagi ada di alam gaib." Mendengar itu, bukannya percaya, Doni malah ngeyel. "Canda lu Bul, orang gue ingat banget. Tadi pagi gue jalan dari rumah, gue pengen beli burung. Tahu-taunya yang punya burungnya setan." "Bang, ini kita mau berdebat. Abang mau gimana bang? Abang mau saya tolongin keluar dari sini apa enggak?" tanya Gembul dengan nada sedikit mengancam. Mendapati itu, Doni langsung menciut. "Yalah Bul, emosian amat lu. Yaudah, lu beresin dulu tuh, mau medi. Gue takut." Tanpa membuang waktu, Gembul langsung menghadapi sosok Ayu, siluman ular yang kini berdiri di hadapannya. Seketika itu pula, Ayu menyadari bahwa Gembul bukanlah orang sembarangan. Ia dapat merasakan energi besar yang memancar dari tubuh pria itu. "Hei setan, jangan ganggu saudara saya kamu. Cepat minggat sebelum saya musnahkan," bentak Gembul lantang. Mendengar ancaman itu, Ayu langsung mendesis. Wujudnya seketika berubah menjadi seekor ular raksasa. Bersamaan dengan perubahan itu, langit yang semula cerah mendadak menggelap, seolah turut merespon amarahnya. "Hei manusia, kamu sedang berada di wilayah kekuasaanku. Di sini akulah penguasanya." Suara Ayu menggema, namun Gembul tak gentar sedikit pun. Dia justru merapatkan telapak tangannya, mengumpulkan kekuatan. Dalam sekejap, kilatan petir muncul dan berdenyut di telapak tangannya. Tanpa ragu, Gembul melemparkan petir itu ke arah Ayu yang kini menjelma sebagai ular besar berwarna hitam legam. Suara hantaman itu saja sudah cukup. Ular raksasa itu mengerang kesakitan, merasakan perih luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan kembali berubah menjadi sosok wanita seperti sebelumnya. Dalam keadaan terluka, Ayu menatap tajam ke arah mereka sebelum akhirnya lenyap seketika. Tinggal Doni dan Gembul berdiri berdua di tengah suasana yang perlahan kembali sunyi. Seketika itu pula, Doni kembali sadar dari tidurnya. Saat Doni mulai membuka mata, di sekelilingnya sudah terdapat Ma Zubaida, Bonis, Jumri, dan juga Gembul. "Alhamdulillah, Tong. Udah sadar lu Tong ya?" tanya Ma Zubaida cemas. Iya mak. Lah, ini ngapa Doni ada di kamar ya mak? Bukannya barusan Doni ada di Sentul Bogor ya? Tanya Doni balik sambil kebingungan. "Ya Allah Tong, lu tadi balik langsung tidur. Terus pintu rumah ngejeblak begitu aja, kagak ditutup. Udah gitu mak bangunin, kagak bangun-bangun. Ya makanya Mas suruh tuh si Gembul bakal ngeliatin lu. Kagak tahu-taunya lu sambet," ujar Ma Zubaida. "Lah, emang sekarang jam berapa ya mak?" tanya Doni penasaran. "Oh, sekarang itu jam 12 malam bang. Tadi kan abang pulang jam 8-an, jawab Gembul. "Nah, iya ya, gue baru inget. Tadi gue ngantuk banget Bul. Nah makanya gue balik duluan. Nah, di jalan gue sempet oleng. Malahan gue hampir nabrak cewek. Tapi pas gue berhenti cewek kagak ada. Gue pikir itu setan. Nah, makanya gue langsung ngibrit. Sampai rumah gue udah kagak tahan, ngantuk banget." Gua kata mah,
pas ke Bogor bukan mimpi. Lah orang gue inget banget jalannya dari rumah, ungkap Doni panjang lebar. Oh, abang itu ketempelan bang. Tadi pas saya ngadepin siluman itu, saya juga dapat penglihatan. Rupanya siluman itu sempat bersentuhan sama abang, terus ngerasain kekuatan yang ada di dalam badan abang. Nah, siluman itu jadi suka sama abang, ujar Gebul panjang lebar. Nah iya bener, bener Bul. Jadi dia yang ngerasukin Pak Ocim, bapaknya Cecep, yang sempat gue ceritain sama lu, saut Doni bersemangat. Nah itu dia bang, dia itu suka sama abang. Yah, susah banget jadi orang ganteng. Nah kagak orang, kagak medi, pada demen sama gua, ucap Doni dengan sombongnya. Dia itu suka bukan karena muka abang, tapi sama ilmu yang abang punya. Oh, pede banget sih jadi orang, saut Gembul jengkel. Tapi Bul, si Doni kan emang ganteng. Lah buktinya banyak perempuan yang demen sama dia. Salah satunya si Adel, ucap Mak Zubaida tiba-tiba saja. Mendengar itu, Doni pun terkejut. Dia tidak mengira jika ibunya tahu tentang hal itu. Jadi mak tahu ya kalau waktu si Adel suka datang kemari, dia demen sama Doni. Tanya Doni. Ya lah tong. Lah emang mak bego apa? Lah mak kan juga pernah muda. Mak tahu kalau perempuan demen sama laki-laki itu bagaimana. Makanya mak kenalin si Adel sama si Nani, biar dia tahu kalau lu tuh udah punya calon, sahut Mak Zubaida. Mendengar itu, Doni hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Rupanya sang ibu memiliki intuisi yang luar biasa. Iya ya, kenapa jadi ngomongin si Adel? Bul, jadi si Doni sambetnya pas dia kondangan di Garut begitu? Tanya Mak Zubaida pada Gembul. Iya mak, jawab Gembul singkat. Ya mak, waktu dinikahnya si Cecep, bapaknya Cecep kesurupan. Pas banget pas salaman sama Doni. Nah pas itu tangan Doni kagak dilepas-lepas sama bapaknya si Cecep, ujar Doni menambahkan. Ah, lu kagak cerita-cerita sama emak tong, ucap Mak Zubeda. Ya elah mak, lah Doni pikir mau beres masalahnya, ujar Doni. Dari belakang, Bonis langsung nyeletuk. Bang Doni please deh, lain kali kalau kesurupan tolong dong lihat-lihat waktu ya. Jangan tengah-tengah malam gini, kan tidur Bonis jadi keganggu. Lagian abang itu kan udah gede, masih kesambet aja kayak bocah. Mendengar itu Doni langsung sewot. Buset, gue diledekin sama botol kecap. Soalnya banget lu Nis. Setelah kejadian itu, keadaan di rumah Doni pun kembali normal. Doni dinyatakan sudah sepenuhnya sadar dan tidak lagi mengalami gangguan apapun. Gembul memastikan bahwa siluman tersebut telah terusir dan tidak akan kembali mengganggu. Satu persatu, Mak Zubaida, Bonis, dan Jumri kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan tidur mereka yang sempat terganggu. Doni pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, menyadari bahwa kejadian malam itu bukanlah mimpi, melainkan pengalaman nyata yang tidak akan mudah ia lupakan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, udah sedih banget tuh ya Bang Doni ketemu lagi tuh sama si Martin burung beonya yang meninggal akibat alpukat pemberian dari Mak Zubaida. Waduh, bisa hidup lagi, udah sedih. Nah di situ Bang Doni yakin, wah ini pasti di alam gaib nih. Ternyata benar teman-teman, itu adalah alam gaib yang mana ternyata siluman ular yang merasuki bapaknya Cecep yang saat itu berjabat tangan dengan Bang Doni. Di situ rupanya kesengseng nih. Bang Doni seganteng apa sih ya, sampai memedi aja demen sama dia nih. Jadi gak cuma orang ya, makhluk halus juga suka nih sama Bang Doni. Tapi menurut Gembul dia suka bukan karena mukanya Bang Doni, tapi karena sesuatu atau ilmu yang ada di dalam tubuhnya Bang Doni. Repot juga ya jadi orang ganteng ya. Dan di sini bagaimana akhirnya Gembul bisa menjemput Bang Doni di alam gaib itu dan berhasil menaklukkan siluman ular. Jadi ketika Bang Doni merasa ngantuk tuh ternyata dia sudah mulai diikuti tuh. Mungkin dari Garut ya ke bawah diikutin. Nah malam itu dia diculik lah ke alam gaib. Dan untung ada Gembul. Kalau Gembul nggak tahu, aduh. Tapi Mak Zubaida duluan ya yang sadar kok anaknya beda nih. Akhirnya Gembul disuruh nengokin, udah disusul sama Gembul ke alam gaib.
Alhamdulillah bisa balik. Keren pakai banget. Tapi Pak RT Bang Sadli ini ngeselin, tapi kok kangen ya? Dia nggak ada sehari ini aja kangen ya. Nah, cuma Pak Slem aja nggak ada Pak Sadli. Biasanya kan kemana-mana tuh sama Pak Sadli. Kemarin jadi juragan tebu dia tuh ya kan pakai baju merah. Tapi hari ini nggak ada. Mudah-mudahan di episode besok ada. Tapi memang teman-teman ya, tokoh-tokoh di warung kopi Bang Doni itu punya karakter semua. Bang Sadli nggak ada berasa ya kan. Pak Slem jelas. Kotep aja udah mulai ini nih, harusnya ada lagi kotep nih. Mudah-mudahan apa namanya di next episode lengkap nih muncul semua ya. Overall keren, pakai banget, nggak pernah gagal pokoknya Mas Dani SBR. Terima kasih ya Mas Dani SBR, dan begitu konsistennya setiap minggu dan tanpa terasa teman-teman, ini udah episode ke-77 nih dari warung kopi Bang Doni. Nggak berasa kan 77. Nih ntar kalau kira-kira sampai ke milestone ya 100 nih, apa nih hadiahnya dari Mas Dani SBR. Semoga ada episode khusus nanti di pas yang ke 100 ya, karena ini udah 77 berarti 23 kali lagi. Wah nggak berasa ya. Mas Dani SBR selamat dan sukses terus ya berkarya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya juga dong, jangan lupa diklik ya supaya viral nih videonya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.